Jangan disentuh. Ini makanan. Kalau tangan Bu Tati kotor gimana coba? Biarin aja, saya cuma mau nyentuh kok. Saya cuma mau tahu tekstur jenang ala nenek. Masa gitu aja nggak boleh sih? Aduh, kenapa ini? Kenapa jenang ini nempel di tangan saya? Tolong saya. Aduh, kenapa nggak bisa lepas? Ada apa ini? Kenapa harus seperti ini? Tubuh saya jadi aneh. Pasar di sini lumayan sepi ya, gara-gara makhluk satu itu yang suka icip-icip dagangan orang. Jadi banyak yang males buka lapak. Kira-kira tujuan Bu Tati kayak gitu apa ya ibu-ibu? Kadang saya tuh penasaran banget, tapi kalau menanya-nanya takut juga. Masa gitu aja nggak tahu Bu? Ya jelas datang makan gratis lah. Setelah icip-icip, Bu Tatik itu pasti langsung pergi karena merasa kenyang. Yang saya bingungin itu kenapa nggak ada penjual yang ngamuk coba? Saya nih ya, kalau jadi penjual di pasar sana pasti udah bawain bom ke rumahnya Bu Tatik. Kalau nggak bom, saya bawa senapan Bu. Kalian iri ya? Karena kalian gak bisa icip-icip dagangan orang kayak saya. Makanya jangan so jaim. Ih, siapa juga yang iri? Kita bertiga masih punya malu. Kita juga lebih menghargai pedagang daripada perut kita sendiri. Masa sih gak iri? Kalau kalian gak iri, kalian gak akan gibahin saya. Kalau kalian gibahin saya, itu tandanya kalian merasa iri. Gibahnya kita juga ada alasannya Bu. Kita gak mungkin sembarangan gibahin orang. Gibahnya kita itu gibah premium. Kalau kalian berani ngomongin saya lagi, saya gak akan diam aja ya. Ingat ini baik-baik. Ya Allah, kenapa harus menendang meja segala sih? Untungnya bawang-bawang ini gak pada terbang. Coba kalau pada terbang, gawat dah, gawat. Selagi nggak punya rasa malu, Bu Tatik juga nggak punya sopan santun ya. Gitu aja harus nendang meja. Udahlah, biarin aja, kita lanjut potong bawangnya. Teksturnya lembut juga. Pantesan banyak yang suka. Pak Ruki emang jago ya bikin roti lapis. Bu Tati, dagangan saya jangan dirusak ya Bu. Pagi ini saya belum kedatangan pelanggan Bu. Kalau ibu rusak kayak gitu, pelanggan saya nggak akan tertarik beli Bu. Saya cuma mau tahu teksturnya aja Pak. Kalau lembut, roti lapis ini udah pasti enak Pak. Kalau nggak lembut berarti nggak enak. Ya Allah, kalau Bu Tati bukan manusia, mungkin udah saya bom. Tapi kalau saya marah-marah di depan banyak orang, saya takut pelanggan saya yang hilang. Kebiasaan banget sih. Bentar lagi juga datang ke lapak kita nih. Anehnya nggak ada pelanggan yang marah langsung. Dan kita berdua pun sama, kita nggak berani. Saya sih berani aja Mak. Cuma ini kan tempat umum ya. Saya nggak mau didengar orang-orang Mak. Nah itu dia yang Mak maksud. Ibu-ibu, mana uangnya Bu? Semuanya jadi 5.000 ya. Ibu makan 3 serabi. Saya cuma penasaran aja sama rasanya Bu. Makanya saya makan 3. Ya makanya bayar Bu. Pagi ini saya baru dapat membeli 2 Bu. Oke juga kolaknya. Tapi kalau dilihat lebih teliti, kayak nggak enak deh. Tuh kan, kedatangan dia ke pasar itu nggak jelas banget. Cuma buat ngacak-acak dagangan orang. Bener banget, wajahnya kayak nggak ada merasa bersalah. Bener kata orang, Bu Tati itu kayak nggak punya malu. Biarin aja, kita beresin dagangan kita yang rusak ini. Iya Mak. Kalau lagi di motor itu jangan main HP. Kalau ada jambret gimana coba? Kamu bisa kehilangan HP kamu. Diam, aku ini lagi kekenyangan. Makanya aku lebih milih main HP. Udah berapa lama kamu didatangin hari ini? Hutang itu Bu, makan tapi nggak bayar. Kamu bikin suami sendiri malu aja Bu. Mas, aku ini cuma icip-icip kok. Kan kalau aku tahu makanan itu enak, aku bakal jadi langganan. Icip-icip tapi makan 3, itu namanya bukan icip-icip, tapi kayak orang yang mau jajan tapi nggak mau ngeluarin duit. Mas,
Seorang ibu rumah tangga berhak kayak aku, Mas. Gak ada salahnya dong icip dikit. Tapi jangan merusak juga, Bu. Kamu menyentuh dagangan mereka dengan tangan kamu itu. Bisa aja tangan kamu ini banyak kumannya. Gak peduli, Mas. Yang penting aku icip-icip sepuasnya. Aduh, kayaknya saya butuh hiburan nih. Setiap hari bawaannya galau terus. Iya bener banget, kira-kira ngapain ya supaya nggak galau? Saya jadi males jualan, tapi kalau nggak jualan nggak punya duit. Masa tua gini banget ya Allah. Jualan aja Pak, Mak. Jangan menghiraukan Bu Tatik. Kita masing-masing aja. Saya tahu kalian marah, cuma nggak bisa apa-apa kan. Saya juga sama, Mak, Pak. Rotinya rusak, nggak bisa dimakan maupun dijual. Padahal bahan-bahan roti lapis itu lumayan, tapi malah dipencet-pencet sama Bu Tati. Halo, selamat sore Pak, Bu. Kenapa nih? Kok wajahnya nggak ada yang ceria ya? Gimana mau ceria Pak? Dagangan kita selalu diicip-icip atau enggak diacak-acak sama Bu Tatik. Waduh, kalian bertiga juga mengalami hal yang sama ya? Saya yang baru tahu gitu. Semua pedagang yang ada di pasar mengalami hal yang sama, Pak. Dari yang aman, apalagi pedagang makanan kayak kita. Pak RW, kalau ada hiburan ajak saya ke sana, Pak. Siap Pak Ruki, nanti kita kabar-kabaran ya. Hahaha. Bu Yomi, Mak Iya, saya duluan. Mari. Mari Pak, Mak, kita juga pulang yuk. Ayo Bu. Di keboy mujair, lang ling nong, pak pak, bang dung ding ser. Mustafa, bapak siapa? Lo yang ndak tahu kononnya saya. Mustafa tergila-gila, Pak RW jatuh cinta sama seorang beduan. Asik. Asik, terus digoyang Pak RW. Kita sama-sama melepas rasa boring kita, Pak. Pak Ruki benar, tapi kalau perasaan saya nggak enak, kayak ada yang mau datang ke sini nih. Pak RW, joget aja sama Neng Pak. Bapak nggak lihat nih goyangan Neng oke banget. Turun sekarang juga, atau sapu ini melayang ke wajah kamu Pak, atau kamu tidur di luar. Pak RW, ada Bu RW tuh. Waduh, bisa perang dunia nih. Pak Ruki, ari maneh teh nanaonan? Turun, tong rubah-rubah tuh. Ari galau teh maneh masuk aneh-aneh wae. Ayo Bu, kita pulang. Jangan marah-marah di sini ya. Bapak cuma cari hiburan dikit, Bu. Alasan bikin ibu malu aja. Ayo pulang, jangan pernah keluar rumah kalau bukan urusan warga. Padahal cuma mau joget-joget, masa Bu RW malah marah-marah sih? Balik, bukannya ngurusin dagangan, malah asik sama biduan. Gini kalau punya tetangga serasa mak sendiri. Dia lagi. Kapan sih tuh orang kena karma? Saya udah kesel banget, Bu. Iya Pak, saya marah banget Pak, tapi saya cuma bisa marah di dalam hati. Lupain aja, Bu. Kita rapihin dagangan kita aja. Seger banget. Ternyata modal icip-icip bisa bawa makanan sama minuman juga ya. Besok ke lapak apa ya? Aku bosen nih kalau ke lapak orang-orang yang kemarin. Soalnya nggak ada apa-apa. Makanan cuma itu-itu aja. Jangan salahkan pahamku, kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Ada ibu-ibu yang lagi makan tahu. Cerita kita beda cerita.
Jelas tak sama karena nggak kenal. Banci, berisik deh. Jangan ganggu saya. Saya ini lagi santai di rumah pohon. Turun dulu, Bu. Ibu harus dengerin suara saya dulu, Bu. Tadi saya sudah nyanyi. Suara saya merdu banget kan, Bu? Merdu matamu, hah? Liriknya aja pada salah. Bu, Eka mau cerita nih, Bu. Ibu tahu nggak? Eka bisa berbagai bahasa loh, Bu. Nih, dengerin, Bu. Arigato, sheshe, kamsahamnida, thank you, hatur nuhun, mini sipada. Ih, apaan sih? Gak jelas loh. Dasar banci stres. Saya masih waras, makanya saya ngamen. Mana duitnya? Eka udah effort nih. Duit. Saya aja kalau ke pasar gak pernah bayar. Ballerina cappuccino, mini sipada. Eka nggak suka dicuekin. Eka lebih suka dikasih duit. Jangan disentuh. Ini makanan. Kalau tangan Bu Tati kotor gimana coba? Biarin aja. Saya cuma mau nyentuh kok. Saya cuma mau tahu tekstur jenang ala nenek. Masa gitu aja nggak boleh sih? Aduh. Kenapa ini? Kenapa jenang ini nempel di tangan saya? Tolong saya. Aduh. Kenapa nggak bisa lepas? Ada apa ini? Kenapa harus seperti ini? Tubuh saya jadi aneh. Kenapa dagangan yang ada di pasar ini nempel ke tubuh saya? Ini aneh. Apa jangan-jangan karena kebiasaan icip-icip itu ya? Sakit. Kenapa jenang ini nggak bisa lepas? Jenang ini seperti menyatu dengan kulit tangan saya. Aduh, gimana ya cara ngilanginnya? Saya nggak mau kalau tangan saya penuh jenang gini. Semua orang langsung menatap sinis. Aku harus pergi dari pasar ini. Mereka akan terus menatap aku dengan tatapan itu. Kenapa badan aku berat kayak gini sih? Aduh, makanan ini bikin aku kesulitan bergerak. Aku harus apa? Kayaknya aku juga gak akan bisa masuk ke rumah ini. Bu, kamu jualan keliling atau gimana, Bu? Kenapa tubuh kamu penuh sama makanan yang sering kamu icip-icip? Aku juga nggak tahu, Mas. Kejadian ini baru aja terjadi. Semua dagangan yang ada di pasar nempel ke tubuh aku. Coba saya mau beli dong, Bu. Kayaknya serabi itu enak deh. Ih, kok malah berlendir gitu sih? Padahal serabi itu kelihatan enak. Apa kue-kue yang ada di badan Bu Tati gak bisa dilepas ya? Gak bisa, Mbak. Langkah kaki saya akan terasa berat banget, Mbak. Kamu seperti pembawa sial, Bu. Ayo cepat kita pulang. Aku malu kalau banyak orang yang melihat kamu dengan keadaan seperti ini. Ada-ada aja. Kirain lagi jualan keliling. Ternyata kena ajab toh. Aku hanya bisa berdiri di sini. Aku jadi tontonan banyak orang. Bahkan mereka seperti ngejek aku dengan bisikan-bisikan mereka. Nih Ma, lihat, saya udah rekam Bu Tatik yang kayak etalase kutukan ini. Saya juga udah ambil beberapa foto, Mak. Bagus Bu Yomi, nanti kirim ke saya ya. Saya juga mau posting video ini. Semua pedagang harus tahu kalau si pembuat onar udah kena azab. Pasti Bu Tati merasa keberatan tuh. Soalnya kue-kue itu kayak nyatu banget. Bener-bener kayak etalase kutukan. Bu Tati juga gak ngomong-ngomong ya. Wah, matanya gerak tahu. Pasti Bu Tati denger omongan kita nih. Gak apa-apa, bagus dong kalau Bu Tati denger, supaya dia ini makin malu karena kelakuan dia itu lebih parah daripada setan. Sini, kita ke Pak RW aja. Ada yang mau saya omongin ke Pak RW. Ayo Mak. Aku dibenci, aku dikucilkan, aku memiliki banyak makanan, aku bisa melihatnya, aku bisa mencium aromanya, tapi aku tak bisa menikmati makanan ini.
Tadi beberapa pedagang datang ke rumah saya. Katanya Bu Tati itu pembawa sial, Pak. Makanya mereka meminta saya untuk membawa Bu Tati ke Taman Azab. Kalau memang baiknya seperti itu, saya nggak masalah, Pak. Lagian istri saya juga nggak bisa pulang ke rumah karena tubuhnya itu yang penuh sama makanan. Pak Yasin, yang sabar ya, Pak. Kata-kata pelanggan itu memang menyakitkan. Saya harap Bapak mengerti ya, Pak. Saya paham kok, Pak. Mereka berhak kok berkata seperti itu karena rasa sakit mereka itu lebih besar, Pak. Ya udah, Pak. Ayo kita langsung ke Taman Azab, Pak. Saya juga nggak mau istri saya jadi tontonan. Iya, mari, Pak. Saya rasa tempat ini memang tempat yang paling baik, Pak. Bu Tati nggak akan jadi tontonan lagi. Hanya saja jadi santapan burung-burung, Pak. Hahaha. Iya, Pak, tempat ini memang tempat paling baik. Gak apa-apa burung-burung itu makan kue-kue itu. Kalau kue-kuenya udah sedikit, mungkin istri saya bisa pulang ke rumah. Gak akan bisa, Mas. Tubuh aku akan tetap ada di sini. Aku gak akan pernah pulang ke rumah, Mas. Bu, ibu adalah akibat dari apa yang kamu lakukan, Bu. Aku harap kamu bisa tabah, Bu. Ini azab dari tangan iseng yang gak pernah jadi beli. Coba aja kamu dengerin aku, Bu. Kamu gak akan seperti ini, Bu. Pak Yasin, kita jadikan ini pelajaran bagi siapa saja yang suka mencicip dan memegang dagangan dengan seenaknya. Semoga setelah banyak yang melihat Bu Tati, gak ada lagi yang kayak dia ya. Amin, Pak. Semoga aja gak ada yang kayak istri saya lagi. Bu, aku sama Pak RW pulang dulu ya. Semoga hukuman ini bisa cepat berakhir. Nyatanya azab itu nyata. Aku menyesal karena telah bertindak seenaknya. Penonton, jangan ikuti kelakuan buruk saya ya. Kalian bisa jadi etalase kutukan seperti saya. Gak ada salahnya kalian minta icip-icip, tapi harus beli ya. Jangan menyelonong gitu aja kayak gedebong pisang.